Siap gerak. Sebelum kita belajar, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Ya, selamat pagi semua. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Bagus ya. Ya, untuk menambah semangat kita, coba kembali semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Silakan berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menekan, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerah. Majulah, majulah, menang. Oke, silakan duduk. Ya, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional kita, ya, lagu Maju Tak Gentar. Ya, Ibu harapkan dengan kita sudah menyanyikan ini, kita menanamkan di dalam hati kita bahwa kita harus tetap semangat, harus tetap maju, pantang menyerah dalam meraih cita-cita kita dengan cara belajar dengan baik. Sekarang Ibu mau mengulas kembali pelajaran yang sudah lalu, ya, pelajaran yang kemarin. Ya, masih ingat? Siapa kira-kira yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Siapa yang masih ingat? Silakan berdiri. Oke, teks anekdot. Ya, teks anekdot. Oke, teks anekdot. Siapa yang masih ingat? Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu sebenarnya? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan berdiri. Teks anekdot itu sebuah cerita yang lucu yang sering terjadi di sekitar kita. Sebuah cerita lucu yang kejadiannya bisa terjadi di sekitar kita. Apakah sama teks anekdot dengan cerita humor? Apakah sama? Siapa yang tahu? Silakan. Cerita anekdot dan semua itu sama-sama lucu. Kalau cerita humor kan hanya sekedar tujuannya menghibur, tapi kalau anekdot memang menghibur juga, tapi berisi tentang kritikan dan sindiran terhadap seseorang. Oke, bagus ya. Teks anekdot kemarin kan sudah kita pelajari. Ya. Memang yang lucu ceritanya, hampir sama dengan cerita humor, tapi ada yang membedakan. Ya, kalau dia di cerita humor, ya dia hanya untuk menghibur orang yang membaca atau mendengarkannya. Tapi kalau teks anekdot, ya, teks anekdot dia tujuannya di situ untuk mengkritik, ya, untuk mengkritik, untuk menyindir seseorang seperti yang dua sejoli ini dari tadi tidak bisa diam, selalu ada yang dibahasnya. Yang masih ingat ciri-ciri dari teks anekdot? Angkat tangannya. Silakan berdiri. Oke, bersifat humor atau lucu sudah pasti, ya. Kemarin sudah Ibu tayangkan video mengenai teks anekdot. Dia harus memang ada unsur lucunya. Apalagi? Bersifat mengkritik. Kalau sudah lucu pasti sudah mengkritik hati kita. Apalagi? Berisi kritikan. Tadi kan sudah Ibu bilang, kalau kita ingin mengkritik, menyindir seseorang,
kita bisa menggunakan teks anekdot. Apalagi? Nah, di dalam teks anekdot seperti kemarin sudah kalian tonton videonya, tokoh di dalamnya itu harus ada orang penting di dalamnya. Kenapa harus ada orang penting? Karena dianggap orang penting atau orang yang memiliki jabatan dianggap menjadi sebuah panutan bagi masyarakat. Oke, apalagi ciri-cirinya? Ceritanya mirip dongeng. Kita apalagi ciri-ciri yang lain? Ya, memiliki tujuan tertentu. Apa tujuannya? Nah, di dalam teks anekdot juga bisa kita buat ya binatang jadi tokohnya. Tidak selamanya manusia jadi tokoh di dalam anekdot itu. Jadi kalau kita ingin mengkritik seseorang, menyindir seseorang, jangan lupa ya untuk supaya tidak timbul rasa sakit hati atau terkesan kasar kita menyindirnya, gunakan saja teks anekdot. Apa saja kemarin unsur struktur yang membangun sebuah teks anekdot? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Abstraksi. Oke, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kolaborasi. Oke, ya ada sekitar 5 struktur yang membangun ya teks anekdot dan kemarin sudah kita bahas ya. Baik, Ibu senang berarti kalian semua sudah menguasai ya, sudah menguasai. Kita akan membahas ya berdasarkan KD 4.6 kompetensi dasarnya, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun apa tujuannya. Yang pertama, tujuannya diharapkan agar kalian dapat menyusun teks anekdot sesuai dengan strukturnya. Tadi ada 5 struktur yang disebutkan oleh si Joel. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Iya, ada 2, secara narasi dan secara Cara menyampaikan teks anekdotnya dengan bercerita, Bu. dengan bercerita. Oke, cara menyampaikannya dengan bercerita. Bagus. Nah, kalau dialog bagaimana? Ada yang tahu? Silakan. Kalau menggunakan dialog, Bu, ada percakapan di dalamnya. Ada percakapan di dalamnya. Lagi kita akan tonton video berikut. Silahkan kalian saksikan, kalian amati. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan berhubungan dengan video tersebut. DPR itu kan tugasnya untuk mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat. Tapi gimana caranya DPR mendengarkan suara rakyat ketika DPR dihalangi oleh tembok yang begitu tinggi? Naik ke kantor itu pakai Camry. Ya kan? Seharusnya DPR itu bukan diletakkan di Senayan, tapi di tengah-tengah pasar. Iya, di pasar itu. Iya. Di pasar itu kan segala macam ada kan? Dari tukang ayam sampai tukang cabai, ayam kampung cabai-cabean gitu kan. Ada gitu. Dari gembel ngemis sampai gembel ngelem itu ada, men. Kan? Biasa ke kantor pakai Camry, ini jalan kaki, pas lagi jalan ketemu preman, tapi nggak akan dipalak. Ya kali preman pasar malak preman negara. Nah, selain lucu, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari video tersebut? Apa? Apa yang bisa kalian tarik di dalam ini? Selain lucu, yaitu mengkritik. Ya, selain lucu, dia di dalamnya ada kritik. Oke. Siapa tokoh yang dikritik di dalam video ini? Silakan. Tokoh yang dikritik itu adalah anggota DPR. Ya, anggota DPR. Oke, tadi yang dikritik di sini adalah anggota DPR. Apakah dia memiliki jabatan? Iya, ada jabatan yang dipangku oleh anggota DPR. Nah, mengapa
anggota DPR yang dikritik? Sudah pasti karena memiliki jabatan. Nah, apa harapan si penulis anekdot ini sehingga dia menampilkan si anggota DPR yang menjadi objeknya? Silakan. Ya, karena selama ini anggota DPR identik dengan ya kantongnya yang nyaman, karena terkadang dapat ditemukan ada yang sedang tertidur, berarti saking nyamannya lah ruangannya itu. Oke, berdasarkan materi dan video yang sudah kita pelajari ya mulai dari kemarin sampai hari ini, ya Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu akan menugaskan kalian secara berkelompok. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok kalian akan membuat proyek berupa video. Ya, kalian masing-masing kelompok akan membuat teks anekdot dahulu, baru mempraktekkannya langsung dengan membuat video. Baik, kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan format LKPD tentang teks anekdot. Nama kelompok adalah Rizky Avandi, Ivander Suhatama, Serena, dan Samuel. Kelas dari kelas 10 ya. 1. Tema: aksi maling tertangkap CCTV. 2. Kritik: menyinggung hukum. 3. Humor atau kelucuan: niat ingin melapor malah ditangkap. 4. Tokoh: pelapor dan polisi. Kalian simak ya. Selamat pagi, hari ini saya akan menceritakan hasil kerja kami tentang nama Salim Rizal Ribet Video ini. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10. Silakan kelompok selanjutnya maju. Ini boleh. Bisa pengadilan tidak pidana korupsi. Ketiga, memiliki motor yang korupsi. Empat, keputusannya. Kelompok mana yang ingin menanggapi? Tidak berpikir pengacara. Ya, silakan. Ya, kenapa teks anekdotik dan analisis itu dikatakan harusnya maju? Tunjukkan. Karena tidak tersebut tidak ada menunjukkan bahwa sama-sama dulu. Kemana, Joel? Oke, sudah puas ya? Silakan duduk. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Nah, Ibu harapkan kalian mengerjakan proyek yang Ibu tugaskan, yaitu kalian buat dulu teks anekdotnya berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan strukturnya, lalu kalian terlibat langsung dengan mempraktekannya di sebuah video teks anekdot. Oke, minggu depan kita akan membahas materi yang baru. Ya, Ibu harapkan kalian tetap semangat. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa untuk agama dan kamu sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru.